Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dengan program SOS. Puji Tuhan. Yang menjadi perenungan kita masih tetap sama tentang tujuan Tuhan memanggil orang-orang pilihannya itu untuk menghasilkan buah. Dan kali ini kita akan membahas tentang buah yang ke-6, yaitu buah kerajaan. Tapi sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pagi yang indah ini kembali kami boleh menikmati renungan kebenaran firman Tuhan perihal tentang tujuan Tuhan memilih kami orang-orang pilihan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami mulaikan acara ini, kami minta dari awal sampai akhir perenungan ini dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat nas pokok kita yang akan menjadi perenungan, yaitu di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-43. Matius 21 ayat 43 ini berbunyi demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi Tuhan memilih orang-orang pilihannya. Ada tujuan saudaranya. Tidak mungkin Tuhan memilih sesuatu atau menciptakan, menjadikan sesuatu tanpa ada tujuannya, ya. Dan tujuannya ialah untuk menghasilkan buah. Sebagaimana nas pokok kita, yaitu yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Kita dipilih karena Tuhan memiliki tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita sebagai gereja Tuhan, orang percaya, menghasilkan buah. Ini penting saudara. Kenapa? Buah itu dinikmati, banyak dicari orang saudara, ya. Buah-buah yang asam aja, yang kecut, banyak dicari orang. Apalagi buah yang manis. Haleluya, amin saudara. Mari kita lihat ya. Di sini dikatakan Matius 21 ayat 43, ya, ini merupakan perumpamaan yang Yesus berikan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya. Kalau kita membaca dari ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-3 sampai ke ayat 42, di situ disimpulkan bahwa ada seorang tuan, ya. Tuan ini dia, ya, saya baca di ayat 33, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. Diceritakan dalam perumpamaan ini saudara, ada seorang tuan, ya, dia membuat suatu kebun anggur, ya, menanam kebun anggur, ya, dia pagari sekelilingnya, dia menggali lubang untuk memeras anggur, ya, kemudian dia menyewa, dia memberikan pekerjaan, dia bekerjakan, ya, dia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap itu, kemudian dia pergi ke negeri yang lain. Sudah tahu, sebenarnya perumpamaan ini Tuhan tujukan kepada bangsa Israel, ya. Kebun anggur itu bicara tentang ladang Tuhan, ya. Lalu kebun anggur itu berbicara tentang ladang Tuhan. Dan bangsa Israel ini adalah, ya, bangsa Israel ini adalah mereka-mereka yang merupakan penggarap kebun anggur, ya. Tapi sangat disayangkan, ya, setelah disewakan kepada penggarap kebun anggur, ya, kemudian mulai mereka menggarap kebun anggur itu, ya. Mereka menggarap kebun anggur itu, dan akhirnya apa? Tiba waktunya untuk masa panen daripada anggur itu, ya.
sang tuan pemilik kebun anggur mengutus kepada para hamba-hambanya supaya untuk mendapatkan hasilnya. Nah saudaraku, ternyata beberapa kali, 2 kali diutus oleh hamba-hamba tuan pemilik kebun anggur itu mengutus hamba-hambanya untuk mencari atau mengambil hasil daripada buah anggur atau kebun anggur itu. Setiap kali para hamba-hambanya diutus untuk mengambil hasil dari buah anggur itu, ternyata mereka itu dibunuh mereka itu dibunuh oleh penggarap itu. Ini aneh bin ajaib. Itu beberapa kali diutus, 2 kali diutus, dan akhirnya pada kali yang ketiga dia mengutus siapa? Anaknya sendiri. Si tuan empunya kebun anggur ini berpikir, ada apa gerangan ini? Kebun anggur aku sewakan 2 kali musim panen, tidak muncul juga hasilnya, tidak ada hasilnya. Maka sang tuan pemilik kebun anggur itu mengambil satu keputusan. Ternyata ini ada yang tidak benar ini, Orang Manado bilang ada yang nyandak beres. Nah, kemudian si tuan yang mempunyai kebun anggur ini, dia mengutus anaknya. Saudara tahu, anaknya pun begitu, dibunuh oleh para penggarap kebun anggur itu. Ini menceritakan tentang apa? Kehidupan bangsa Israel yang selama ini ada banyak nabi-nabi memberikan kebenaran tentang firman Allah supaya mereka menjadi terang di antara bangsa-bangsa, bisa menyelamatkan orang-orang lain yang belum percaya Yesus bisa percaya Yesus. Itu berbicara tentang para hamba-hamba yang diutus oleh para tuannya. Itu berbicara tentang hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi, nabi-nabi di zaman perjanjian lama. Bangsa Israel diibaratkan sebagai kebun anggur yang tidak menghasilkan buah, Akhirnya dia mengutus anaknya. Demikian juga dengan anaknya, saudara. Yesus diutus agar supaya mereka percaya kepada Yesus. Para nabi banyak dibunuh. Kalau saudara baca kitab Ibrani pasal 11, tidak sedikit para nabi yang dibunuh oleh siapa? Oleh orang-orang Israel yang Tuhan percayakan mereka itu penggarap kebun anggur. Tapi sangat disayangkan, hasil dari kebun pohon anggur tidak ada, dan para hamba-hamba yang disuruh dibunuh. Akhirnya siapa, saudara? Perhatikan, saya baca di ayat yang ke-42 Kata Yesus kepada mereka. Ini Yesus memberikan perumpamaan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata Tuhan. Ketika Yesus sedang menyampaikan ini, dia memberitakan bahwa kalian adalah pembunuh para nabi-nabi itu. Seharusnya kalian harus percaya terhadap nabi-nabi itu. Tetapi terjadi kebalikannya. Nah, Yesus sedang menubuatkan bahwa mereka akan menolak Yesus juga. Batu penjuru itu adalah bicara tentang Yesus. Yesus datang supaya mereka menghasilkan buah, bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tetapi kenyataannya terbalik. Semua para nabi dibunuh. Banyak nabi-nabi dibunuh pada zaman perjanjian lama. Siapa yang membunuh? Ya umat Allah, saudara. Itu sebabnya Yesus memberikan perumpamaan ini, menegur mereka, menasihati mereka supaya sadar bahwa sekarang yang berbicara ini adalah sang pemilik kebun anggur itu sendiri. Makanya di ayat 43 dikatakan, saya baca lagi, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudaraku, bangsa Israel sampai hari ini baru 0, berapa persen yang percaya kepada Yesus. Pada akhirnya Yesus harus mati di atas kayu salib karena ini memang rencana penebusan Allah bagi orang-orang pilihannya, saudara. Akhirnya sekarang apa? Bangsa Israel sampai ini secara nasional, sampai hari ini bangsa Israel secara nasional belum percaya kepada Yesus yang adalah Mesias. Sebenarnya mereka akan dipakai Allah untuk menjadi mitra kerja Allah, memenangkan bangsa-bangsa. Kalau seandainya bangsa Israel menjadi mitra kerja Allah, menjadi pelaku firman, menyebarkan Injil, menyelamatkan bangsa-bangsa, mungkin gereja Tuhan lain lagi ceritanya. Gereja Tuhan pasti hadir, tapi lain lagi ceritanya. Tapi akhirnya apa, saudara? Nah, mari kita baca dia dalam
Kisah Rasul pasal 13 sampai ayat yang ke-47. Kisah Rasul 13 ayat 47 ya. Kisah Rasul 13 ayat 47. Kita akan dengarkan pembacaan ini. Kisah Rasul 13 ayat 47, demikian bunyi firman Tuhan ya. 13 ayat 47, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami ya. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 49 ayat 6, saudara ya. Ini adalah nubuat Nabi Yesaya kepada umat Israel 700 tahun di muka Kristus ya, bahwa mereka adalah sebenarnya mitra kerja Allah untuk menyampaikan berita keselamatan kepada segala bangsa. Tetapi mereka menolak, sampai akhirnya Yesus pun mereka bunuh, saudara. Tapi itu bukan karena ya rencana mereka, tapi nubuatan firman Allah memang harus digenapi. Bayangin, sampai hari ini orang Israel baru 0, berapa persen yang percaya Yesus. Nanti orang Israel akan percaya secara nasional, percaya kepada Yesus ketika dua saksi Allah datang pada masa antikris ya. Di Wahyu pasal 11 dibilang, di sana dikatakan akan terjadi pemulihan terhadap bangsa Israel, yaitu keselamatan akan dialami oleh bangsa Israel. Ketika dua saksi Allah datang di Wahyu pasal 11, di sana diceritakan ya. Nah, saya baca terus Kisah Rasul 13 ayat 48 ya. 48, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah ya. Jadi pesan yang disampaikan di ayat 47 itu pesan yang disampaikan untuk bangsa Israel, tapi mereka tidak menjadi mitra kerjanya Allah ya, untuk menyampaikan berita keselamatan kepada segala bangsa. Ayat 48, perhatikan, informasinya berbeda dengan ayat 47. Informasi yang diberikan ayat 48 berbunyi, mendengar itu bergembira semua orang yang tidak mengenal Allah ya. Jadi pada waktu itu Paulus berkata kepada orang-orang yang ada di Antioquia ya. Inilah penginjilan pertama Paulus keluar dari Antioquia ya. Sebab gereja itu ada dua pusatnya. Pertama di Yerusalem, yang kedua di Antioquia. Di sana Antioquia adalah pusat kegiatan gereja yang pertama ya. Nah, di sini Paulus berkata apa ya? Paulus berkata, mendengar bahwa bangsa Israel sebagai penggarap kebun anggur tidak menghasilkan buah. Ya, di sana dikatakan mereka sebenarnya menjadi mitra kerjanya Allah untuk menyampaikan berita keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi mereka menolak, bahkan Yesus pun mereka bunuh. Tapi dalam konteks nubuatan, saudaraku ya. Nah, di sini ayat 48 Paulus bilang begini, mendengar itu bergembira semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan ya, bukan semua manusia akan diselamatkan, tapi bisa dikatakan semua orang yang ditentukan ya Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Saudaraku, kita kembali ke nats pokok tadi. Di dalam nats pokok tadi dikatakan ya, saya baca lagi Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu ya, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Ketika Yesus sedang menyampaikan hal ini, apa yang terjadi? Ya, kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Nah, sudah mungkin bingung, kerajaan Allah yang mana ya? Saudaraku, sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus, mereka tidak akan mengalami lagi kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Ya. Kerajaan Allah yang dimaksud di sini adalah teokrasi, pemerintahan Allah di dalam hati setiap orang percaya. Makanya ketika Yesus dibunuh, artinya apa? Kerajaan Allah. Yesus adalah kerajaan Allah itu sendiri. Ya. Matius 6 ayat 33, Yesus berkata apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Kata kerajaan Allah yang dimaksud Matius 6 ayat 33 dan kerajaan Allah yang dimaksud dalam Matius 21 ayat 43 ini adalah berbicara tentang pribadi Yesus. Ketika Yesus disalibkan, cuma 0, berapa persen dari populasi seluruh rakyat Israel yang percaya kepada Yesus, termasuk adalah orang-orang yang dikirimi surat oleh penulis Ibrani.
Ya, kitab Ibrani ditujukan bukan kepada satu sidang jemaat, tapi satu kelompok orang Yahudi yang percaya Yesus. Cuma 0,berapa% dari populasi orang Yahudi pada masa itu. Ya, dan saudara kekasih, buah kerajaan yang dimaksud di sini adalah apa, saudara? Nah, buah kerajaan yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang Yesus itu sendiri. Kalau kita punya hidup tidak pernah berubah sebagai orang pilihan, maka kerajaan Allah, pemerintahan Allah yang ada di dalam hati kita, hadirat itu akan keluar. Kita tidak akan mengalami hadirat Allah yang hadir di dalam hidup kita. Ya. Kemudian dikatakan apa? Akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Apa itu buah kerajaan? Buah kerajaan yang kedua yang di sini maksud adalah jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Sebab bangsa Israel tidak menjadi mitra kerjanya Allah untuk memberitakan berita keselamatan kepada bangsa-bangsa. Sekarang dipercayakan oleh Tuhan melalui gereja Tuhan kepada saudara dan kepada saya. Kita harus menjadi mitra kerjanya Allah. Izinkan Yesus memerintah dalam hati kita. Ya, ada teokrasi dalam hidup kita. Yesus memerintah di hati kita supaya kita dijadikan mitra kerjanya untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, untuk memberitakan kabar keselamatan, saudara. Buah-buah kerajaan yang dimaksud di sini adalah jiwa-jiwa. Ingat, kita dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dan tujuannya Tuhan memilih kita menjadi mitra kerjanya Allah. Ya, menjadi mitra kerjanya Allah. Itu sebabnya pada pagi yang indah ini, siapkan diri kita, saudara. Buah yang keenam yang harus ada di hidup kita, yang kita hasilkan bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh pertolongan Roh Kudus. Kita harus ada buah kerajaan, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah kita. Kita dijadikan mitra oleh Tuhan, bukan kita yang bawa jiwa-jiwa. Ada kalau orang tanya, bro, seberapa jiwa-jiwa yang bro bawa kepada Tuhan? Nah, ini satu pemahaman yang keliru, saudara. Ya, kalau kita bisa bawa orang ke dalam gereja, itu bukan kita Tuhan cuma pakai. Coba saudara buka Yohanes 6 ayat 44. Ya, kita lihat siapa yang bawa jiwa-jiwa. Nggak ada orang bisa bawa jiwa kepada Tuhan. Cuma Tuhan pakai saudara membawa jiwa. Itu Tuhan pakai saudara, bukan Tuhan, bukan saudara yang membawa jiwa-jiwa. Ya, jiwa-jiwa itu saudara saksikan kebenaran firman Tuhan, bersaksi tentang Yesus, saudara bersaksi tentang banyak hal tentang kebenaran Tuhan. Dia bisa bertobat, itu karena perbuatan Tuhan. Tuhan pakai saudara, jangan saudara pikir, saya udah banyak bawa jiwa ke gereja. Sekarang saya, sering kali saya diomelin sama hamba-hamba Tuhan, hamba gembala dan lain sebagainya, karena cuma satu hal. Saudara ingat, jangan mencuri, kata hamba Tuhan lain. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau saudara bisa bawa jiwa kepada Tuhan, bukan karena saudara. Walaupun saudara yang bawa, ya ini aneh, walaupun saudara yang bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, itu bukan saudara yang bawa. Tuhan pakai saudara. Tuhan bisa membuat tanpa manusia orang bisa bertobat. Sekarang di daerah-daerah muslim, berapa banyak orang bertobat? Siapa yang injili mereka? Roh Kudus berbicara di hati mereka. Hati-hati. Jangan saudara pikir karena saudara ada banyak jiwa datang kepada Tuhan. Sorry. Saya baca Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saya baca sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Kalau saudara bisa bawa jiwa-jiwa ke gereja, saudara sadar diri ya, kita cuma alatnya Tuhan. Tuhan pakai. Tapi kalau bukan karena kuasa Tuhan, Roh Kudus berbicara di hati mereka, sampai saudara mulut saudara babusam bersaksi tentang Tuhan, tidak mungkin ada orang datang kepada Tuhan. Tapi kalau ada orang-orang yang saudara bawa ke gereja dan mereka datang ke gereja, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Tuhan boleh memakai saudara dan saya. Amin, saudara. Saya percaya buah yang keenam ini, buah yang terakhir ini ada dalam hidup kita. Kita dijadikan mitra kerjanya Tuhan, saudara. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan menerangkan lebih sempurna daripada apa yang sudah saya terangkan. Sebab Roh Kudus adalah guru agung kita yang mampu memberikan iluminasi, memberikan penerangan yang sempurna, saudara. Amin. Puji Tuhan. Mengakhiri renungan kita pagi yang indah di minggu yang indah ini. Saya akan akhiri dengan satu pujian sebelum saya akan tutup di dalam doa.
sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan pelita bagi kita semua dan terang bagi jalan kita di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dosa yang akan menuntun kita sampai kepada Bapa di sorga. Puji Tuhan, saya akhiri ibadah ini dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau sudah menolong kami, ibadah kami khususnya dalam perenungan firman Tuhan sudah berjalan dengan baik ini semata-mata karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya kami mohon kepada-Mu Roh Kudus memeteraikan kebenaran dalam hati kami. Bahkan terlebih kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk mengaplikasikan kebenaran yang sudah kami dengar. Biar kiranya kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi pribadi kami, bagi tetangga sekitar kami. Dimanapun kami berada, orang boleh melihat kami. Ada buah-buah yang Tuhan ingin supaya kami keluarkan dalam hidup kami. Terlebih buah kerajaan, yaitu kami dijadikan mitra oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai di sini pertemuan kita pada hari Minggu di pagi yang indah ini. Kita akan jumpa lagi besok pagi hari dengan topik yang berbeda. Haleluya, shalom, Tuhan memberkati.